Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat semi tutorial. Nah, kenapa semi? Soalnya tidak tutorial penuh, tapi sudah berbentuk tutorial dalam penggunaan salah satu shield Arduino. Dalam hal ini multifunction shield. Kali ini saya akan gunakan shield ini untuk mengukur tekanan udara. Jadi ide dasarnya adalah alat ini nanti memiliki 3 output relay 1, relay 2, dan relay 3. 1, 2, 3. Satu output, satu input tekanan. Nah, nanti tekanan yang terukur akan kita tampilkan di 7 segmen ini. Lalu relay-relay dan buzzer ini nanti akan kita aktifkan itu berdasarkan tekanan. Misal kita akan set tekanan terendah misalkan 10 PSI. Nah, ketika dia 10 PSI, maka relay 1 akan bekerja. Sekaligus beep atau buzzer juga akan aktif. Lalu yang di atas nanti akan kita buat batas atas, katakanlah 20 PSI. Nah, ketika dia 20 PSI, maka relay 3 yang akan bekerja. Nanti kita buat batas atas misalkan 20 PSI. Nah, maka nanti ketika dia mendeteksi tekanan itu di atas 20, maka relay 3 akan bekerja sekaligus juga mengaktifkan buzzer. Bila tekanannya nanti di antara 10 sampai 20, maka yang akan aktif adalah relay 2. Nah, itu kira-kira alur atau flow dari kerja alat ini yang akan kita buat. Nah, sekarang di multifunction ini ada 3 tombol. Ini akan kita manfaatkan nanti untuk men-set parameter. Jadi kita buat menu, misalkan kalau sekali tekan, nanti kita akan masuk kepada menu untuk mengatur batas bawah. Ditekan sekali lagi, dia akan masuk ke menu batas atas. Sedangkan tengah dan kanan kita gunakan untuk menambah dan mengurangi nilai yang akan kita simpan. Setelah itu tekan lagi yang di pinggir, dia nanti akan menyimpan. Nah, itu ilustrasinya. Lalu yang berikut, kita manfaatkan pin-pin yang ada di atas ini. Nanti ada datasheetnya akan kita perlihatkan. Di sini juga ada LED. Ini nanti kita gunakan untuk mendeteksi, memonitor relay mana yang bekerja, bisa nampak di sini. Sedangkan yang 4 kita rencanakan untuk merubah satuan. Jadi ketika dia default, mungkin satuan tekanannya dalam ATM, kita tekan sekali, maka akan keluar satuannya dalam PSI. Tekan, maka dia akan kembali lagi kepada ATM dan sebagainya. Sebetulnya itu tuh bisa kita rubah-rubah. Nah, yang penting sebetulnya kita harus memahami pin-pin apa saja yang dipakai oleh multifunction shield ini. Oke, kebetulan saya sudah coba lihat-lihat. Untuk datasheetnya kita cukup ketik Arduino multifunction shield, lalu kita cari banyak artikel sebetulnya, tapi yang pas itu setelah saya coba lihat-lihat, ini yang dikeluarkan oleh Hackatronic ini.
Ini lumayan lengkap. Nanti di sini kita tinggal pilih bagian-bagian yang kita perlukan. Nah, sekarang kita akan cari pin-pin apa saja yang sudah digunakan, karena kita memerlukan pin yang kosong minimal 3. Itu untuk relay 1, relay 2, dan relay 3. Kita lihat ke bawah terus. Untuk fungsi-fungsi ini bisa saja dipelajari sendiri, saya rasa. Nah, ini dia. Jadi pin-pin yang sudah digunakan, pin 13, 12, 11, 10 itu sudah digunakan untuk LED. Potensiometer ini A0. Untuk bip atau buzzer pin 3, button 1, A1, A2, A3. Ini untuk 7 segmen diperlukan 3 pin. Clock pin, clock, dan data ini dia pakai 4, 7, dan 8. Sementara pin A4, nah ini bisa kita pakai di sini, dialokasikan untuk LM bila kita akan mengukur suhu. Nah, ini bisa kita pakai A4 sebagai input sensor kita. Oke, itu saja yang penting. Pin A4, sementara yang kosong sepertinya 5, 6, dan 9. 5 belum, 6, 9, dan A5. A5 juga masih kosong. Nah, nanti pilih ini masing-masing sudah diuraikan dengan cukup lengkap. Ini dia di library-nya. Jadi kita tinggal panggil aja ini fungsi-fungsi yang kita perlukan. Ini button, ini memang kita perlukan karena kita akan bikin button dan beberapa yang lain. Kita coba tes. Kita coba demonstrasikan. Jadi ini kita gunakan Arduino Uno. Nah, untuk sensor ini karena analog, kita pakai kaki A5. A5 kebetulan tidak dipakai oleh shield ini, jadi saya pakai A5. Jadi kita pasang. Untuk relay 1, 2, dan 3 kita manfaatkan pin yang ada di sini, tidak boleh terbalik ya. Ini ground, ini ground. Ini relay 1, relay 2, relay 3. Ini adalah program untuk sensor tekanan yang kita buat. Yang perlu diperhatikan, kita memerlukan 2 buah library. Ini multifunction shield 1. Ini bisa diunduh atau download. Dan yang kedua yang kita perlukan EEPROM. EEPROM kita perlukan karena kita akan menyimpan nilai batas bawah dan batas atas itu ke dalam EEPROM, agar ketika nanti alat dimatikan, set terakhir yang kita buat itu akan disimpan. Jadi kita tidak perlu ngeset ulang. Nah, di sini kita definisikan untuk pin-pinnya. Untuk relay 1 kita pasang di pin 5,
relay 2 di pin 6, relay 3 di pin 9. Dan pada setup itu relay 1 itu kita buat sebagai output, relay 2 output, relay 3 output. Ini standar untuk mendefinisikan sebuah pin di Arduino. Nah, ini adalah loop, ini ada loop button. Nah, ini loop button ini kita buat untuk membuat menu. Jadi ketika kita tekan button 1 sekali, nih, maka konfigurasi LED-nya akan yang hidup yang mana, yang mati yang mana. Lalu untuk button 2 itu kita buat yang 2 untuk menambah batas bawah dan batas atas, sedangkan button 3 kita gunakan untuk mengurangi. Jadi ini menu sederhana untuk men-set batas atas dan bawah. Sedangkan untuk mengukur tekanan kita menggunakan pin A4. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, nilai analog di A4 ini kita baca berturut-turut 10 kali. Setelah itu hasilnya kita bagi 10. Nah, ini akan mendapatkan tegangan di A4. Ini tegangan. Nah, jadi tegangan sensor value itu tuh dikali 5. Kenapa 5? Karena tegangan maksimumnya adalah 5. Kemudian dibagi 1024. Nah, 1024 ini adalah bilangan desimal dari 8 bit. Jadi 8 bit itu tuh nilainya adalah 1024. Nah, tegangan inilah nanti yang akan kita convert menjadi tekanan. Jadi tegangan yang dibaca nanti dikonvert menjadi tekanan. Ini tekanan dalam Pascal. Ini rumusnya saya ambil di rujukan atau datasheet dari sensor yang kita gunakan. Ini adalah calibration factor. Calibration factor ini disesuaikan dengan jenis dari sensor. Nah, sementara output yang kita perlukan 2. Jadi tekanan dalam bar dan tekanan dalam PSI. Jadi bar atau atmosfer ATM ketika dikonvert ke PSI cukup dikalikan dengan 14,5. Jadi ada dua satuan tekanan yang kita dapatkan. Nah, satuan-satuan itu nanti kita tampilkan di ini untuk menampilkan di second segment. Jadi kita bisa pilih, kita akan tampilkan dia dalam bentuk ATM atau bar atau dalam PSI. Jadi ini aja sebetulnya untuk pembacaan sensor, nggak terlalu banyak. Nah, ini nanti dibaca, ditaruh di loop agar dibaca terus menerus. Ini dia. Jadi program ini ketika dia jalan, dia akan senantiasa melooping button dan membaca sensor. Setelah itu dia bandingkan hasil tekanan dengan batas bawah dan batas atas. Nah, ketika lebih kecil dari batas bawah, maka relay 1 akan on, relay 2 dan 3 akan off. Bila tekanan itu lebih besar dari batas atas, relay 2 akan on, relay 1 dan 3 off. Nah, untuk batas bawah dan batas atas juga diiringi dengan pip atau buzzer akan berbunyi. Sementara bila PSI-nya atau tekanannya berada lebih besar dari batas atas dan PSI lebih kecil dari batas lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas, maka yang akan hidup itu, yang akan aktif itu adalah relay 3. Relay 1 dan relay 2-nya akan off.
dan buzzernya juga off. Jadi untuk keterangan program saya rasa tidak terlalu berbelit-belit ya, cukup mudah dipahami. Ini tekanan sekarang 1 atmosfer, satuannya ATM, ditekan sekali dia akan masuk ke PSI. Jadi 1 ATM atmosfer itu setara dengan 14,5 sekian PSI. Jadi kalau lampunya hidup, satuan dalam PSI, kalau lampunya mati, satuan dalam ATM. Nah, sekarang kita akan coba rubah batas bawah, tekan sekali. Nah, ini LED akan blink, atau bahasa saya ijab-ijab berkedip. Nah, ini 10, batas bawah kita buat 10. Ini naik 11, 12, 13, ini turun. Tekan sekali lagi. Ini batas atas, sekarang 29, bisa diturunkan, lalu masuk. Nah, apabila nanti tekanannya di bawah, di atas 29, maka dia akan bunyi terlalu tinggi. Kita coba aturnya menjadi 20, 19. Nah, biar ditiup nanti dia bisa. Nah, saya coba tiup, lihat angkanya akan naik. Maka relay sekarang berarti normal, relay 2 on, relay 3. Nah, kalau kita tiup tekanannya berlebih, nah, ini relay berapa nih, relay 2 aktif dan buzzernya bunyi. Nah, apabila nanti tekanannya di bawah, misalkan kita set batas bawahnya 16, dia akan bunyi, soalnya batas bawahnya terlalu rendah. Jadi kita naik, turunin, kita turunin. Oke. Ini batas bawah 7, batas atasnya 19. Jadi itulah kira-kira cara kerja dari sensor tekanan berbasis Arduino menggunakan multifunction shield yang sudah ada di pasaran. Nah, ini satu lagi, kalau dia berkedip berarti ini dalam orde menu, jadi harus kita tekan sekali. Nah, arti ini sekarang dia menampilkan tekanan dalam satuan PSI. Jadi itu saja barangkali. Nanti kalau mau diskusi dan sebagainya silahkan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.